kan Bude Nita. Budenya Kintan. Siapa yang bicara sama dia? Bu Amis. Sepertinya Bo itu dari orang yang pakai baju merah itu. Siapa dia sebenarnya? Itu kan Tante Ningsih yang punya salon terkenal itu. Kintan? Roy? Tante yang punya salon yang terkenal itu kan? Kenalin, saya Roy. Maaf, Tante kalau boleh tahu suami Tante meninggal karena kecelakaan. Terus anak Tante menderita semacam kepribadian ganda gitu. Memang suami saya kecelakaan, tapi soal anak saya, kamu nggak perlu tahu deh. Ngapain sih kamu pakai nanya-nanya segala, pengen tahu urusan orang aja? Memang kamu tuh siapa? Tante, Roy ini anak indigo. Jadi dia itu menyampaikan dari apa yang dia lihat. Dia itu punya penglihatan. Jeng, kalau gitu aku pamit dulu ya. Ya, aku permisi dulu. Aku tunggu di salon ya. Ya, oke. Aura kecantikan gadis ini akan aku ambil untuk anakku Karin. Selanjutnya, gadis ini akan aku korbankan untuk kesembuhan Karin. Gimana rasanya mau jadi calon pengantin baru? Seneng banget Tante. Kok keluar dari salon kayak merinding sendiri ya? Aku sudah kasih persembahan nyawa untuk kesembuhan anakku Karin. Itu seorang wanita. Rambutnya panjang dan sikapnya aneh. Aku lihat dia belum menikah dan sudah berumur. Nita sahabatku, setiap kali kamu akan menceritakan aku ke orang lain, mulutmu akan terkunci. Bude? Bude, tulis nama Karin. Aku ngerasa Karin itu ada berhubungan dengan semua ini. Aku harus cari tahu ini siapa. Ya. Felix, gimana anak aku? Cantik kan? Kalian ini ibu dan anak yang luar biasa. Sama-sama cantik dan awet muda. Saya jadi gak tahan pilih kain Karin. Kaya sih kaya. Tapi tua begini, cukup uangnya aja buat aku. Aku yakin ini rumahnya Tante Ningsih. Tapi suram banget. Rumah sebesar ini. Bau busuk ini sama seperti yang aku cium dari tubuh Tante Ningsih. Rumah ini sepi. Kesempatan aku untuk cari tahu di dalam. Siapa yang sudah lakukan ini? Keluar! Saya Roy Kiyoshi. Saya hanya ingin mencari keadilan untuk teman saya. Saya tidak ingin berkelahi dengan kalian. Hah!
Siapa kamu? Mau apa kamu? Berkelahi dengan kamu. Ah! Kamu akan menyesal. Ngapain kamu di sini, ha? Mau maling kamu? Tante, aku sudah lihat apa yang dilakukan arwah ini. Apa yang sudah Tante lakukan di salon kecantikan Tante. Dan Tante juga kan yang sudah mengirimkan arwah ini untuk mengacaukan semua pernikahannya Kintan. Bocah ingusan, kamu kurang ajar. Gak ada yang bisa mengancam aku atau bicara kurang ajar sama aku. Lepaskan. Buat dia, jangan pernah lagi mengganggu aku. Kakku. Halo Mbah, tolong aku Mbah, ada yang nyerang aku Mbah. Namanya Rakyasi Mbah. Mukaku jadi gini Mbah. Tolong aku Mbah. Aku janji akan carikan wangi pengantin. Dan aku akan berikan makanan busuk yang banyak Mbah. Tolong Mbah, tolong. Rakyasi, aku gak akan biarin kamu ikut campur urusanku. Bu Dinita dan Kintan harus tahu ini. Kenapa kepala aku sakit banget? Kaki gue sakit. Dia akan lumpuh. Kamu aman. Dan kamu akan mendapatkan aura kecantikan Kintan utuh. Jangan biarkan Kintan sembuh dari kulitnya. Dan kecantikan putri kamu akan memudar. Dan kamu tidak akan cantik lagi. Roy! Roy! Kamu kenapa, Roy? Gak tahu Mas. Kepala aku sakit dan kakiku juga Mas. Yaudah kalau gitu saya antar kamu pulang ya. Ayo, ayo. Tante kenapa pakai masker? Oh, Tante lagi flu. Oh iya. Ya udah, yuk. Tante, kasihan deh. Tiba-tiba Bu Deningsih itu kena stroke. Padahal penyebabnya juga nggak tahu apa. Jeng Nita kena stroke. Ya ampun, kasihan banget sih. Ya Allah. Ya udah. Nanti kalau ada waktu Tante jenguk Jeng Nita ya, bude kamu. Ya, kita mulai dulu sekarang. Bagus. Sekalian aja satu persatu kalian mati. Rahasiaku aman dan sebentar lagi kamu Kintan. Aku akan kembali cantik dan aku memiliki cantik pengantin selamanya. Ya Tuhan, kenapa jadi begini Roy? Saya juga nggak tahu Om. Bu Denita di rumah juga tiba-tiba kena stroke mendadak. Padahal sebelumnya sehat-sehat aja. Apa? Stroke? Anak Om ini nggak mungkin lumpuh atau apapun. Ini pasti bukan penyakit biasa. Maksud Om? Anak Om ini sering diancam orang, bahkan mengancam nyawanya. Roy ini suka menolong orang karena dia indigo. Nah Andri, apa kamu tahu Roy ada curiga atau lagi berhadapan sama siapa? Saya nggak tahu Om. Karena selama ini saya sibuk kerja dan hampir tiap hari saya pulang malam. Dan memang kebetulan Roy ini teman istri saya, Kintan. Mungkin istrinya Andri tahu Roy. Apa boleh saya telepon Kintan? Oh, boleh Om. Tunggu sebentar.